Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah kokurikuler dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama mengikuti proses perkuliahan pada pagi hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu empati. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Zamzam. Saya selaku moderator pada pagi hari ini, dan adapun teman kelompok saya dari kelompok 2 yaitu Neni, Verna Kris Angelina, dan Desi Ratnasari sebagai pemateri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada saudari Neni selaku pemateri pertama untuk memaparkan materi. Dengan ini saya persilakan. Pengertian empati. Empati berasal dari kata empate yang artinya ikut merasakan. Empati ialah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain. Rasa empati akan timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama, kemudian akan bertindak untuk menolongnya. Cara untuk meningkatkan rasa empati ada 4, yaitu yang pertama, fokus kepada emosi yang ditunjukkan orang lain. Bisa dengan mengajukan pertanyaan ke orang lain, misalnya apa yang dirasakan, seperti apa hari yang dijalani. Dan yang kedua yaitu belajar menjadi active listener dengan membiarkan orang lain menyelesaikan kalimat argumen opininya. Yang ketiga yaitu mencoba memahami keadaan emosional serta motivasi mereka dari pernyataan yang dilontarkan. Apa pengalaman hidup yang mereka lalui yang membuat mereka mempunyai pola pikir tersebut. Dan yang keempat, lakukan kontak mata. Kamu akan bisa melihat emosi seseorang dengan jelas lewat kontak mata. Melakukan kontak mata selama percakapan juga bisa membuat kamu terlihat sebagai orang yang bisa dipercaya. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, memahami perkembangan empati. Ada beberapa perkembangan empati, antara lain yaitu 1. Empati emosi. Empati ini ada pada bayi. Ada pada bayi yang berusia 0 hingga 1 tahun. Biasanya akan ikut menangis apabila melihat bayi yang lain menangis. Yang kedua, empati egosentrik. Terjadi pada balita atau di bawah usia 5 tahun. Seseorang akan mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Yang ketiga, empati kognitif. Terjadi pada usia 6 bulan, seorang anak akan mulai memandang dari perspektif orang lain. Kasih emosi seperti menangis. Yang keempat, empati abstrak. Terjadi saat masa anak-anak akan berakhir di usia 10 sampai 12 tahun. Empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau sering ditemui. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Verna Kris Angelina selaku pemateri ketiga. Dengan ini saya persilakan. Baik, untuk materi terakhir akan dipaparkan oleh saudari Desi Ratnasari selaku pemateri keempat. Dengan ini saya persilakan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu berasal dari kata empati, yaitu ikut. Empati adalah memahami perasaan atau masalah orang lain serta berpikir dengan sudut pandang mereka tentang berbagai hal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati teman-teman,
Saya selaku moderator dan teman kelompok saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri empati. Adapun ciri-ciri empati yang pertama, kemampuan memahami orang lain. Perilaku seseorang itu multifaktor, dipengaruhi oleh banyak hal. Sehingga ketika melihat seseorang sedang merasakan emosi tertentu, secara natural diri sendiri akan merasakan hal yang sama. Mampu membaca keadaan serta memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Yang kedua, memahami bahasa isyarat. Memahami bahasa isyarat sangat penting karena emosi seseorang dapat dilihat melalui gelatnya, sehingga gerakannya dapat berbicara. Misalnya, ketika sedang bahagia, seseorang akan terlihat lebih ceria dan bersemangat. Sedangkan saat sedih, orang akan cenderung murung dan terlihat lesu ketika melakukan aktivitas. Yang ketiga, peran yang dilakukan. Empati akan mewujudkan suatu kenyataan dan aksi terhadap perasaan yang dirasakan. Tetapi tidak semua orang dapat merespon perasaan orang lain. Ketika sedih, ada yang merasa iba serta mendengarkan curahan hatinya. Ada juga yang tidak memperdulikan. Yang keempat itu memahami diri sendiri. Apabila terus-terusan dihadapi perasaan negatif yang kuat, dampaknya akan kelelahan emosional yang cukup parah. Tidak semua orang mampu menerima emosi. Contohnya, anak laki-laki tidak boleh cengeng, menangis akan membuat diri sendiri tampak lemah atau mementingkan emosi, hanya membuang-buang waktu dan tidak berguna. Baik, sekira itu sedikit penjelasan dari saya mengenai ciri-ciri empati. Karena itu, saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari kelas C kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi empati. Ada 4 bagian. Yang pertama, pola asuh. Pola asuh adalah secara umum manusia sudah terlahir dengan potensi untuk berempati. Sisanya adalah orang-orang dengan kecenderungan psikopatik. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian adalah adanya introspeksi diri dengan sikap yang tenang. Menunjukkan mempunyai kepekaan tinggi ketika berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, usia dan derajat. Usia dan derajat adalah semakin bertambah usia maka semakin tinggi empati seseorang. Derajat kematangan seseorang akan lebih tinggi, sehingga dapat bersosialisasi dengan orang terhadap semuanya. Yang terakhir, sosialisasi. Sosialisasi adalah ketika seorang anak sedang bermain dengan teman-temannya. Mungkin saja di permainan diadakan kerjasama atau relasi dari dekat. Dengan demikian mereka akan lebih terbuka kepada orang lain serta merasakan toleransi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu berasal dari kata empati, yaitu ikut. Empati adalah memahami perasaan atau masalah orang lain serta berpikir dengan sudut pandang mereka tentang berbagai hal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati teman-teman, saya selaku moderator dan teman kelompok saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.